Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya, selamat bergabung kembali di mata kuliah ya, perencanaan pengembangan kawasan untuk jurusan Teknologi Industri Pertanian. Hari ini kita pertemuan yang ke-12. Oleh karena itu ya, untuk sesi pertama Ibu mengadakan absensi, kemudian yang kedua pemaparan materi, kemudian yang ketiga diskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, materi hari ini sangat penting, gitu ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan jurusan kalian terkait dengan industri, ya, terkait dengan kawasan industri. Nah, baik. Yang pertama, Gregorius Lendra Marja. Gregorius Rendra Maja ada. Juliana Jemu, Desnawati Belawawo, Desinta Nakekita, Ada Bu, ada Bu. Adrianus Bria, Adrianus Bria, Bu, kurang dengar suaranya Bu. Adrianus Bria, Adrianus Bria, Salomo, Laviana Neldis, Hadir Bu, hadir Bu. Novida Minda, Novida Minda, Novida Minda, Fransius, Fransius, Doransi Ngogo, Hadir Bu. Agustinus Wasenda, Erviana Nindi Anita, Lorensia Hadir Bu. Paula, Hadir Bu. Andi, Andi, Melinta Serti, Darsianus Marice, Hadir Bu. Selviana Bulu, Hadir Bu. Nelson Arianto Naha, Adrianus Dadi, Yulviani Esim, Hadir Bu. Veronalia Limas, Baik, ada yang belum dipanggil namanya? Andi Bu, Andi belum dipanggil Bu. Andi sudah. Setelah ini tolong untuk mempersingkat waktu, kalian bisa yang hadir saat ini sejumlah 11 orang, ya. Ada beberapa ini masih banyak, nanti kalian langsung absen saat Mohon maaf Bu, suara gak kedengaran. langsung di Google Classroom ya. Ini untuk apa dulu namanya absensinya ya yang belum dipanggil tadi, sehingga kita bisa mulai perkuliahannya lebih cepat. Itu ya, paham? Paham Bu. Baik, absensi setelah selesai kita akan lanjutkan materi perkuliahan ya. Lilinta Saya akan Serti hadir siapkan Bu. yang belum hadir masuk di Google Classroom. Yang tadi belum dipanggil namanya.
Jika layarnya sudah terlihat, mohon informasikan. Sudah, Bu. Sudah? Halo? Sudah, Bu. Sudah dibaca Sudah, slide-nya, Bu. PowerPoint-nya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Halo? Sudah Ibu, sudah. Sudah Bu, sudah kelihatan Bu. Karena eh, baik, sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Minggu ini sangat penting materinya ya, terkait dengan eh, Nah, kali ini kita belajar tentang kawasan industri ya. Nah, apa yang dibayangkan Anda ketika mengenal kawasan industri? Ya, bagaimana bentuk-bentuk industri dulu ya sebelum kita menetapkan kawasan industri. Tentu ada beberapa syarat di dalam mengembangkan sebuah kawasan industri ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kawasan industri gitu ya? Nah, menurut undang-undang, bentar ada teman Anda yang masuk. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Nah, kawasan industri adalah Bu, suara gak kedengaran. kegiatan industri ya yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang ya yang dikembangkan ya dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Nah, ini adalah definisi dari kawasan industri. Masih banyak definisi yang lainnya, tetapi Ibu mengambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang merupakan legalitas atau regulasi yang ada di Indonesia. Jadi definisi kawasan industri. Jadi memang pusatnya kegiatan ya industri tentu saja yang dilengkapi dengan sarana prasarana gitu ya untuk penunjang di dalam mengelola sebuah perusahaan yang perusahaan kawasan industri. Nah, ini adalah definisi dari kawasan industri. Nah, ada beberapa ya jenis kawasan industrinya. Minimal tuh ada 3 ya. Yang pertama adalah kawasan industri berdasarkan bahan baku ya. Industri berdasarkan bahan baku ya. Nah, apa saja di dalam berdasarkan bahan baku ini? Nah, ada yang namanya industri ekstraktif, kemudian ada industri non ekstraktif, kemudian ada industri fasilitas, gitu ya. Nah, sebentar teman Anda ada yang masuk. Nah, berdasarkan bahan baku industri ini ada 3. Nah, kalau industri ekstraktif itu contohnya kita mengambil dari alam sekitar, seperti apa? Pertanian, perkebunan, perhutanan, kemudian perikanan, peternakan, dan pertambangan. Nah, sedangkan industri non ekstraktif itu lain dari alam sekitar. Kemudian ada industri fasilitas. Nah, contoh apa Bu dari industri fasilitas? Fasilitas ini yaitu bentuknya jasa. Gitu ya. Tidak semuanya misalnya dari bahan baku, pertanian, perkebunan dan sebagainya, tetapi bersifatnya jasa seperti apa? Ya, asuransi, kemudian perbankan ya, bank-bank itu BNI, BRI, BCA dan sebagainya. Kemudian ada transportasi ya, ada kereta, kemudian ada bis, ada angkut biasa, ada sekarang kalau terkenal Grab ya, Grab baik mobil maupun car ya, mobil atau sepeda motor, kemudian ekspedisi atau pengiriman. Ini berdasarkan bahan bakunya ya. Kemudian untuk yang kedua berdasarkan modal gitu ya. Nah, berdasarkan modal ini ada berbagai macam, yaitu ada 2 macam. Yang pertama adalah industri padat modal, yang kedua adalah industri padat karya. Nah, industri padat modal ini yaitu industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya sangat besar ya,
untuk apa? Untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. Nah, yang kedua adalah industri padat karya, ya. Industri padat karya ini lebih dititik beratkan ya pada sejumlah tenaga kerja, ya. Kita Ibu sudah menjelaskan kemarin bahwa dulu masih ingat ya sebelum UTS gitu ya, bahwa di dalam mencari tenaga kerja yang berupa SDM di sebuah perusahaan, apakah itu industri gitu ya. Nah, itu yang paling murah itu apabila kita mendapatkan dari daerah, misalnya desa atau di hinterland, gitu ya, bukan mengambil dari kota. Itu biasanya tenaganya lebih murah, ya. Kemudian industri padat karya ini juga terkait dengan pengoperasinya, gitu ya. Nah, ini berdasarkan modal, ya. Jadi ada dua ya. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan tenaga kerja, gitu ya. Nah, berdasarkan tenaga kerja ini macam-macam gitu ya. Ada industri rumah tangga, ada industri kecil, kemudian ada industri sedang dan industri besar. Nah, keempat ini berbeda berdasarkan jumlah karyawan atau tenaga kerjanya, gitu ya. Nah, kita bisa lihat gitu ya, untuk karyawan dengan industri rumah tangga itu sekitar 1 atau 4 orang. Biasanya itu eh, pekerjanya ya dari keluarga gitu ya, atau teman gitu ya, 1 4 orang saja. Sedangkan industri kecil itu berjumlah antara 5 sampai 19 orang, ya. Itu adalah jumlah karyawan gitu ya, berdasarkan tenaga kerja untuk industri kecil. Jadi nanti kalau Anda membangun sebuah industri kecil, apakah itu nanti ada koperasi ya, kalian bergabung sebuah lembaga gitu ya, nah di desa, kalau untuk Anda menamakan CP Anda industri kecil, berarti tenaganya 5 sampai 19 orang. Nah, sedangkan industri sedang atau industri menengah gitu ya, jumlah karyawan atau tenaganya sekitar 20 atau 99 orang. Hampir 100 ya. Artinya kurang dari 100. Itu industri sedang. Jadi suatu saat Anda menjadi pengusaha gitu, apapun bentuknya tadi yang disebutkan tadi ya. Nah, tenaga kerja Anda di bawah dari 100 orang itu disebut industri sedang atau menengah. Nah, sedangkan industri besar itu jumlah karyawannya lebih dari 100 orang. Ya, itu sudah disebut industri besar. Nah, tentu saja 100 orang ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, sehingga disebut industri berskala besar. Nah, kemudian itu ada 3 tadi ya. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan bahan baku, berdasarkan modal ya, industri jenisnya, kemudian industri berdasarkan tenaga kerja. Nah, kemudian untuk fungsi, kenapa sih orang membuat suatu industri? Gitu ya. Ada beberapa alasan ya, alasannya kenapa seseorang itu ingin jadi pengusaha dalam skala industri, bentuknya industri. Nah, yang pertama adalah mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Ya. Yang kedua, mewujudkan industri yang mandiri, ya, berdaya saing dan maju serta berdasarkan industri hijau. Nah, kemudian yang ketiga, membuka kesempatan berusaha, gitu ya, dan perluasan kesempatan kerja. Yang keempat, mewujudkan pemerataan pembangunan. Ya, kelima, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Ini adalah fungsi utama dari, masih banyak fungsi yang lain, tetapi ini menjadi fungsi utama dari industri. Intinya sih sebagai penggerak ekonomi. Maka nanti ekonomi dilihat dari skala nasional, misalnya jadi APBN negara, kemudian menjadi industri apa swasta misalnya mandiri gitu ya. Nah, itu juga bisa. Terus kemudian dengan adanya Anda membuka industri, Anda membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Terus selain ketika lapangan pekerjaan ada, maka bisa memberikan kesejahteraan yang adil. Maksudnya dari kota sampai di desa itu Anda bisa apa memberikan kesejahteraan. Gitu ya, tidak hanya di kota. Mungkin kalau di kota lebih banyak bergeraknya itu dalam bidang ini apa jasa gitu ya. Tapi kalau misalnya di daerah desa gitu ya, dengan industri-industri kecil gitu ya, Anda bisa nanti
memberikan peluang pekerjaan pada masyarakat itu sendiri dalam bentuk pertanian, gitu ya, peternakan, budidaya lainnya. Nah, kemudian untuk aspek pengembangan kawasan industri itu ada 4. Ya. Bagaimana Bu untuk mengembangkan sebuah kawasan industri? Nah, minimal ini ada 4 yang harus kita miliki di dalam mengembangkan sebuah kawasan industri. Yang pertama adalah ya aspek kelayakan, layak tidak. Ya. Yang kedua adalah aspek pemilihan lokasi. Ibu sudah pernah jelaskan tentang teori lokasi. Masih ingat ya sebelum UTS? Bagaimana ada beberapa model dalam pendekatan untuk menentukan lokasi yang baik ya di dalam nanti Anda usaha gitu ya. Yang ketiga adalah standar teknisnya. Keempat adalah aspek legalnya. Tentu saja kita kalau mengembangkan satu kawasan industri harus ada izin secara administrasi. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu dari empat aspek ini, gitu ya. Baik, yang pertama adalah aspek kelayakan. Nah, aspek kelayakan ini ada beberapa, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, gitu ya. Nah, faktor internalnya yaitu adalah berdasarkan permintaan lahan. Kemudian ada potensi daerah. Yang ketiga adalah konflik penggunaan lahan. Ya. Keempat adalah Anda harus melihat misalnya ada listrik tidak. Ya gitu ya. Kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, untuk lahannya kita harus punya minimal 20 hektar ya 20 hektar kalau ini benar-benar suatu kawasan industri yang besar. Ini secara faktor internal ya yang harus layak atau tidak. Kemudian kita memiliki IFAL. IFAL itu kayak pembuangan air limbah. Anda membangun suatu kawasan industri, kalau tidak ada limbahnya itu tidak layak gitu ya. Tapi kan ada amdalnya gitu ya. Anda mau misalnya Anda pengusaha, Anda membuat suatu kawasan industri tempe, tahu gitu yang sudah besar, lahan misalnya 20 hektar. Nah, kalau IPAL-nya itu harus ada gitu ya. Kemudian kecenderungan jenis industri yang tumbuh. Kira-kira di sana ada nggak industri yang sama atau tidak ya. Kemudian ada potensi daerahnya. Nah, daerahnya ini apakah tadi ada permasalahan lingkungan tidak? Kemudian ada konflik penggunaan lahan gitu ya. Konflik penggunaan lahan ini juga sangat penting gitu ya. Kemudian ketersediaan sarana prasarana seperti listrik, pelabuhan, jaringan jalan, ada jalan itu macam-macam, ada jaringan secara arteri, kolektor, kan kemudian ada jalan utama gitu ya, kemudian ada kalau biasa dikenal kalau kita belajar tentang sirkulasi gitu ya, itu ada jalan utama, dari jalan primer, kemudian ada jalan sekunder sampai tersier. Nah kalau yang utama itu disebut arteri. Kenapa jaringan jalan ini sangat penting? Itu kan menghubungkan Anda nanti mengirim barang misalnya atau membawa bahan dari bahan mentah. Tentu saja kalau Anda bentuknya truk-truk yang sangat besar, dia kan tidak boleh melewati daerah perkampungan karena kapasitas jalan itu berbeda-beda, gitu ya. Jalan utama itu campuran jalannya, aspalnya itu mampu menampung beban seberapa. Nah, makanya kenapa ada beberapa jalan sekunder itu banyak yang rusak. Karena apa? Dari daya tampungnya untuk beban dari kendaraan. Bayangkan kalau truk gitu ya, sangat besar-besar, bebannya besar, kemudian jalannya tidak mampu gitu ya. Nah, itu bisa membuat jalan cepat rusak. Kemudian ada telekomunikasi, kemudian dekat bank. Ya, karena kalau sebuah industri itu kan ada sistem sekarang itu bentuknya sudah banking seperti itu ya. Tidak ada lagi yang manual. Anda harus ke bank lebih dekat. Coba contoh aja seperti di dunia pendidikan, kawasan pendidikan. Dulu zaman ibu itu nggak ada ATM. Sekarang semua kampus di dalam kampus memiliki ATM. Ya itu untuk mempermudah. Nah kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia. Nah sekarang kalau Anda membangun sebuah perusahaan yang bentuk industri, kalau tidak ada tenaga kerjanya, bagaimana? Siapa yang menjalankan? Ya.
Nah, minimal misalnya di sini kalau 100 hektar ada standarnya ternyata. 100 hektar berarti bisa menampung 9.000 sampai 11.000 orang. Ya, ini tergantung dari apa besar kecilnya sebuah industri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, gitu ya. Nah, faktor eksternal ini kita melihat dari kondisi hinterland. Hinterland itu belakang kota ya, kita suburban biasanya. Nah, kemudian ada persaingan dengan daerah lain tidak, gitu ya. Radiusnya 100 km. Nah, ternyata ada strategi bagaimana kita membuat satu kawasan industri biar dia bagus, menguntungkan, gitu ya. Ternyata harus ini ada persaingan juga, gitu ya. Sehingga kita membangun. Coba Anda perhatikan deh di hal kecil saja. Misalnya ini kita berbicara tentang jasa makanan ya. Coba Anda perhatikan, ada misalnya McD, KFC, itu mereka menempatkan lokasinya itu punya perhitungan secara jarak dan waktu. Ya. Kemudian lokasi strategis terhadap sistem ekonomi makro seperti konflik penggunaan lahan. Nah, konflik penggunaan lahan ini juga sangat penting, gitu ya. Kenapa? Ketika lahan ini masih Anda membuat satu kawasan industri, kawasan ini tidak beres, ada misalnya konflik dengan masyarakat di desa, masyarakat di daerah industri. Nah, ini sangat berpengaruh, nanti mereka akan protes, membuang limbahnya, kalian membuang limbah, kemudian pencemaran udara dan sebagainya. Nah, itu berpengaruh sama orang, masyarakat terganggu dengan kebisingan suatu kawasan industri, gitu ya, akibat dari proses industri tadi. Kemudian stabilitas keamanan, gitu ya. Harus aman ya daerah itu, jangan banyak pencuri, jangan banyak begal, gitu ya. Nah, ini juga penting dari baik itu nanti skalanya besar, baik itu pihak asing. Misalnya jangan contoh-contoh sekarang ya, kita di bidang perikanan dan kelautan. Ya. Banyak pihak asing ya yang menerobos ingin masuk teritorial Indonesia, gitu ya. Kita punya kalau bisa dibilang usaha atau industri perikanan itu sangat maju karena kita negara maritim ya, kita punya sumber daya alam yang sangat tinggi ya di perairan laut, gitu ya. Nah, ini juga menjadi banyak pihak-pihak asing ya yang banyak ingin mengganggu ya di daerah wilayah kita karena kekayaan kita. Nah, kemudian itu dari segi faktor dan eksternal dan internal untuk aspek kelayakan. Nah, yang kedua adalah aspek pemilihan. Ini tadi ada 4 ya. Aspek kelayakan, aspek pemilihan lokasi, aspek standar teknis, dan aspek legal. Yang kedua adalah aspek pemilihan lokasi. Gitu ya. Nah, aspek pemilihan lokasi ini sangat penting, yaitu kita melihat dari jarak ke pusat kota. Karena kawasan industri selain jasa ya, itu dia berada di hinterland, gitu ya, di daerah pinggiran kota. Karena kalau apalagi pabrik-pabrik, gitu ya. Nah, jaraknya itu idealnya itu ya 15 sampai 20 km dari kota. Kenapa? Karena ini nanti dipasarkan adalah di kota. Jadi kalau semakin dekat jaraknya, semakin baik, gitu ya, kalau kita berbicara secara ekonomi, gitu ya, karena waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Kemudian jarak terhadap pemukiman, karena ke pemukiman ini kita melihat dari dampak positif ya, kita harus melihat tenaga kerjanya ya, dekat tidak dari tenaga kerja. Misalnya Anda usaha di Sidoarjo, Mojokerto, gitu ya. Kalau kita lihat kawasan-kawasan industri banyak di daerah dekat Surabaya, tapi bukan di kota Surabayanya, atau tenaganya itu kebanyakan dari Malang ya dan sekitarnya. Kemudian dampak negatifnya, kita tahu bahwa sebuah kawasan industri bisa mengeluarkan asap, gitu ya. Kemudian yang bentuknya cair itu mengakibatkan polusi limbah, gitu ya, polusi dan limbah. Nah, ideal jaraknya dari pemukiman ternyata 2 km. Jadi nanti kalau misalnya ada suatu industri Anda lihat, atau mungkin Anda suatu saat jadi pengusaha, gitu ya, kalau menempatkan satu kawasan industri, untuk idealnya ya, dengan jarak antara pemukiman dengan kawasan industri itu harus minimal 2 km. Kenapa? Yang disampaikan tadi, limbah-limbahnya, kemudian kebisingan, gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh. Karena nanti orang pemukiman merasa tidak aman. Kemudian yang ketiga adalah jaringan jalan. Ya, ini kenapa jaringan jalan ini sebagai akses.
ya, baik itu akses untuk pergerakan bahan baku maupun manusianya lah. Kalau kita ke kawasan industri naik motor aja susah jalannya gitu, gimana mau bagus gitu ya kawasan industrinya. Jadi rata-rata kalau kawasan industri memang sirkulasinya harus baik. Kemudian adanya jalan arteri primer karena ini adalah jalan utama gitu ya. Bayangkan misalnya industri tambang gitu ya, sehingga dia bawaannya tangki-tangki yang besar, truk-truk yang sangat besar gitu ya. Nah itu sangat memiliki beban yang sangat tinggi. Nah oleh karena itu jalan primer itu sangat penting gitu ya, lebar jalannya, kekuatan aspalnya gitu ya, itu sangat berdampak pada pemilihan lokasi. Kemudian yang ketiga, belum, masih ada yang keempat, jarak terhadap lokasi fasilitas, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pelabuhan laut, dan outletnya. Nah ini sangat penting. Kemudian yang kelima, topografi. Jadi kawasan itu harus memiliki kemiringan 0 sampai 15 derajat. Jangan tinggi tempatnya di kawasan yang sangat tinggi. Biasanya kawasan industri sudah ya. Kemudian yang keenam, jarak terhadap sungai, air bersih. Karena nggak mungkin satu perusahaan itu pakai PDAK yang sangat mahal. Untuk menekan biaya, biasanya mereka mengambil ngebor dalam tanah atau dekat sungai, mengambil dari sungai. Dengan ketentuan misalnya tipe sungainya itu berada di kelas C dan D ya. Jadi kelas 3 atau 4 artinya bukan yang nomor satu, nomor satu itu bersih gitu ya, yang diminum gitu ya. Kecuali ini ada usaha uh, air galon ya, air minum, nah itu beda lagi. Kan ini untuk industri yang lain. Kemudian kondisi lahan, kita harus menghitung daya dukung lahan. Kemudian lahannya subur, ya kalau Anda industri nanti misalnya pertanian, ya tanahnya harus subur, gimana mau nanam stroberi misalnya, atau nanam apel, atau nanam sayur-sayuran, gimana mau subur gitu ya, kalau lahannya tidak baik. Kemudian 8, ketersediaan lahan. Kita berbicara misalnya kalau 100 tenaga membutuhkan 1 sampai 1,5 hektar. Kemudian harga lahan tentu saja murah. Makanya coba Anda perhatikan, ketika Anda membangun satu industri ya, misalnya contoh kita pasti kita mencari kawasan yang lebih murah. Misalnya kawasan itu bekas apa, kemudian kita timbun tanah lagi, dipadatkan sehingga layak untuk menjadi tempat kawasan industri. Kemudian orientasi lokasi juga harus diperhatikan. Ya, ini adalah beberapa aspek pemilihan lokasi. Jadi ada sekitar 10 ya faktor yang harus diperhatikan di dalam pemilihan lokasi. Baik, kita lanjutkan ke ketiga, yaitu standar teknis lokasi ya di dalam pengembangan kawasan industri. Yang pertama adalah kebutuhan lahan, yang kedua adalah penggunaan lahan, yang ketiga adalah sistem zoning. Masih ingat ya materi yang sebelumnya Ibu menjelaskan tentang zonasi, gitu ya. Kemudian 4, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, di sini ada beberapa syarat. Kebutuhan lahannya minimal 20 hektar. Ini kalau kita berbicara kawasan industri yang sangat besar. Kemudian pola penggunaan lahan, gitu ya. Pola penggunaan lahannya kita harus menetapkan sesuai yang Ibu jelaskan minggu lalu. Kita sudah belajar terkait dengan tata ruang, bahwa Indonesia memiliki aspek lingkungan yang 70% terbangun, 10% adalah FPH atau tidak terbangun. Nah ini kita bisa terapkan di dalam nanti di standar teknis lokasi, melihat teknik di dalam penerapan di lokasi. Kemudian jalan dan saluran ya 8-12%. Kemudian fasilitas penunjang sekitar 6-12%. Itu adalah total dalam penggunaan atau land use di dalam kawasan industri. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem zoning. Nanti di zonasinya tata ruangnya sebelah mana? Kalau untuk jumlah limbah cairnya, kemudian ukuran produksi, polusi udaranya, tingkat getarannya, karena kalau kita mau satu industri, tentu getarannya sangat besar. Kemudian hubungan antar jenis industri lainnya. Kemudian yang keempat adalah industri pengolahan air limbah, IPAL. Ini sangat penting. Kita nanti berbicara BOD-nya, COD-nya gitu ya. Kemudian TSS-nya, kemudian pH-nya gitu ya. Sekitar berapa ya.
ketika misalnya pH-nya 4 sampai 10 gitu ya. Ini dia basa atau asam sistemnya. Gitu ya, kalau yang masih ingat di pelajaran kimia gitu ya. Kemudian di BOD gitu ya dan COD-nya. Itu ada satuan ukuran yang harus dimiliki sebagai standar. Oke, kemudian selain itu yang kelima adalah ukuran coupling gitu ya. Kita lihat sini ada lebarnya, kemudian ada sempadan bangunannya. Keenam adalah penempatan pintu keluar masuk coupling. Ya. Kemudian yang ketujuh penyediaan tempat parkir di dalam suatu kawasan industri. Tentu saja kawasan untuk parkir sangat penting. Apalagi ini terkait dengan misalnya kawasan yang sangat besar sehingga membutuhkan truk-truk pengangkut pergerakan bahan ya, itu menggunakan ya truk yang truk ya untuk pengangkutan, sehingga bagaimana bongkar muat gitu barang tentu saja menggunakan lokasi untuk truknya tadi gitu ya, atau transportasinya. Belum lagi kalau karyawan yang membawa mobil sendiri tentu saja harus memiliki parkir. Kemudian yang kedelapan adalah sarana dan prasarana. Ternyata sarana dan prasarana ini sangat banyak. Mulai jaringan jalan, drainase, saluran air kotornya harus ada, instalasi air bersih. Kan kita harus bedain instalasi air bersih dan air kotor. Kemudian jaringan listrik harus ada karena itu menjadi penggerak dalam proses industri. Kemudian ada penerangan ya, telekomunikasi ya, jadi dalam kantor misalnya atau dalam gedung sebuah pabrik itu atau kawasan industri tentu saja telekomunikasi sangat penting. Kemudian ada unit perkantoran, ada unit-unitnya, kemudian ada unit pemadam kebakaran. Mungkin juga selain kebakaran keamanan untuk misalnya ada karyawan yang terluka gitu ya. Mungkin biasanya di kawasan desa itu ada dokternya gitu ya. Ada dokternya yang menjadi apalagi sekarang COVID ya, sangat penting menjaga misalnya protokol kesehatan orang yang masuk dan ada orang yang sakit gitu ya, itu harus benar-benar dipertimbangkan. Kemudian karyawan itu makan di mana Bu? Nah, sebuah kawasan industri yang baik, yang benar, yang besar itu punya kantin. Kenapa? Biar tenaga kerjanya makannya di kawasan situ saja, tidak jauh-jauh. Kenapa? Ini meminimalkan waktu gitu ya. Kalau bayangkan kalau tenaga kerjanya makan sendiri-sendiri keluar gitu ya, ya kerjanya cuma berapa jam gitu ya, mainnya di luar banyak. Nah ini tempat ibadah, tempat pameran gitu ya, kemudian ada bank, biasanya kalau usaha udah gede itu ada banknya sendiri. Contoh yang tadi Ibu berikan contoh di kampus-kampus saja sudah punya bank yang dekat, kemudian ada pos dan lain sebagainya. Nah ini yang ketiga adalah standar dari teknis lokasi. Nah kemudian aspek administrasinya. Bu, mohon maaf saya ada kuliah jam Ini 9. ketiga aspek administrasinya, yaitu bentuk badan usaha, prosedur perizinan, dan proses administrasi dalam otonomi daerah. Nah, di dalam aspek administrasinya ini sangat penting. Maka nanti dia bentuk usahanya BUMN, koperasi, atau swasta berbadan hukum. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah proses perizinan. Nah, di dalam proses perizinan ini kita harus izin kawasan, izin lokasi, izin site plan-nya. Kalau ada konsultan biasanya, ya. Kemudian analisis dampak lingkungannya, AMDAL, kemudian tata tertib, kemudian izin usaha, pencabutan hak guna, hak bangunan, izin mendirikan bangunan. Nah, ini macam-macam prosedur perizinan sangat banyak. Apalagi jangankan jauh-jauh ya, kita membuat CV kecil saja. Contoh misalnya, ibu membuat CV bentuknya jasa, ibu kan di arsitektur, jadi kalau ibu membuka misalnya konsultan kontraktor, nah itu perizinannya itu sangat mahal dan prosesnya sangat lama. Jangankan gitu, kita misalnya izin bangun gitu ya, itu juga proses. Sedang izin lahan, pengembalian nama, itu kita membutuhkan orang hukum. Nah itu sangat besar biayanya. Jadi prosedurnya tidak semudah itu, apalagi di daerah perkotaan. Kemudian proses administrasi dalam otonomi daerah yaitu perizinan kawasan industri dan perizinan perusahaan itu berbeda, gitu ya. Kemudian dari sini ya, dari sini kita akan tahu bahwa memang dari 4 tadi ya, bahwa untuk mengembangkan satu kawasan industri itu membutuhkan beberapa syarat atau standar, gitu ya. Coba dengan demikian bahwa
nanti suatu saat Anda mengembangkan suatu seperti ini contoh ya kawasan industri. Ya, ini gambar yang disajikan gitu ya. Kawasan industri tadi sampaikan dekat sungai gitu kan. Mungkin kenapa dekat sungai? Karena biar nanti mengambil air sumber airnya lebih mudah, lebih murah, lebih dekat gitu. Tidak membutuhkan paralon-paralon yang sangat apa, sangat banyak gitu ya. Kita hanya mengambil dari situ. Tapi dengan syarat air tadi DOD-nya berapa, COD-nya berapa, kualitas airnya. Ya. Jadi Ibu ulang review tadi bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pusat kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Nah, kemudian ada beberapa jenis industri yaitu berdasarkan bahan baku, ya. Kemudian ada jenis industri berdasarkan modal, ya. Kemudian ada berdasarkan tenaga kerja, itu untuk jenisnya. Sedangkan untuk syarat atau untuk fungsi utamanya ada 5. Ini minimal ya. Ya, kemudian untuk aspek pengembangannya apa saja yang harus diperhatikan? Aspek kelayakan, aspek pemilihan lokasi, aspek standar teknis, kemudian yang keempat adalah aspek legal. Ya. Nah, ini yang harus menjadi standar kita di dalam nanti mengembangkan kawasan industri. Baik, dengan demikian ya pemaparan materi Ibu untuk hari ini gitu ya. Ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kalaupun ada nanti yang bertanya lewat DM Ibu silakan. Untuk absensi nanti ada di yang belum tadi yang terlambat bisa masuk menulis nama dan NIM di Google Classroom sehingga Ibu centang di dalam absen ini ya. Nah, harapan Ibu gitu ya. Semoga ya materi ini bisa berguna ya, bermanfaat untuk kalian menjadi pengetahuan bahwa ternyata mengembangkan satu kawasan industri ya itu tidak mudah gitu ya. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan nanti ketika Anda misalnya mengembangkan kawasan industrinya, apakah industri itu berskala kecil, sedang, menengah atau besar. Dari tenaga, dari pemilihan lokasi, dan syarat-syarat yang lainnya. Oke, dengan demikian Ibu akhiri perkuliahan ini ya. Kita ketemu minggu depan ya. Nanti Iya, Ibu Bu. akan untuk tugasnya ya tadi yang Ibu sudah sampaikan di awal perkuliahan gitu ya. Baik yang sudah mengumpulkan UTS-nya. Nah, untuk nanti mungkin ini habis ini ada tugas nanti Anda bisa lihat di di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan menyampaikan tugasnya. Kemudian untuk UAS itu nanti yang terakhir itu ada teorinya ya. Sistemnya itu bisa saja nanti ujiannya 1 jam ya. 1 jam langsung dikumpulkan melalui Google Dokumen gitu ya. Baik, dengan demikian ya perkuliahan untuk hari ini gitu ya. Kita ketemu minggu depan gitu ya. Semoga tetap sehat semua ya, jaga kesehatan. Bagi yang belum mengumpulkan tugas UTS, Ibu kasih kesempatan untuk memperbaikinya juga. Nanti Ibu cek kalau belum memenuhi syarat, nanti bisa diperbaiki. Baik, dengan demikian perkuliahan hari Ya, ini Bu. sampai jumpa minggu depan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.